إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Hadirin jemaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan iman dan ihsan, yaitu dengan cara kita menikmati keimanan tersebut dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari Jumat, hari yang penuh berkah, hari yang penuh ampunan sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, as-salawatul khams wa jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan wal umratu ila al umrah mukaffiratun lima bainahuma idza ijtanabatil kaba'ir. Salat 5 waktu, Jumat ke satu ke Jumat yang lain, Ramadan ke satu ke Ramadan yang lain, umrah ke satu ke umrah yang lain, mukaffiratun, maka akan dihapus dosanya idza ijtanabatil kaba'ir, apabila hamba tersebut menjauhi dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari Jumat ini merupakan hari yang penuh agung, hari yang penuh berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban bagi orang-orang yang beriman, kewajiban bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana usul Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Wahai orang beriman, apabila telah ditunaikan salat Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah jual beli. Maka ketika di hari Jumat kita fokus untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan yang bersifat dunia, tinggalkan yang bersifat yang jual beli atau yang lainnya. Untuk apa? Untuk menghususkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Salam dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, pada sultan kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin jemaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah kali ini kita akan melihat bagaimanakah cara kita memakmurkan masjid di antara rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah An-Nur ayat 36, fi buyutin azinallahu an turfa wa yuzkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya di dalamnya pada waktu pagi dan pada waktu petang. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dalam ayat masjid diperintahkan untuk dimuliakan, maksudnya yang pertama adalah ditinggikan, yaitu Allah diagungkan di dalamnya dan masjid tersebut dibangun. Maka kita ketika di masjid kita dianjurkan untuk apa? Untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan Allahu Akbar. Allah adalah Maha yang paling besar. Allah adalah Maha yang paling tinggi. Itu di mana? Adanya di masjid. Tidak ada di tempat-tempat yang lainnya. Kemudian yang kedua, disebutkan nama-nama Allah. Di dalamnya, di dalam masjid Allah itu ditauhidkan. Juga dibacakan Al-Quran. Di dalam masjid juga banyak orang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sholat berjamaah atau sholat Jumat secara berjamaah ini pun
telah menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaika wa zakarullahu fi man indah." Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala melainkan yatadarasunahu bainahum, saling mempelajari Al-Qur'an, saling mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun apa? As-sakinah, yaitu ketenangan. Wa ghasyiyat rahmah, dan akan diliputi oleh rahmat. Wa hafathumul malaika, dan akan diliputi oleh malaikat juga. Wa zakarullahu fi man indah, maka orang tersebut akan disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi dan petang, maksudnya dengan cara kita melaksanakan sholat subuh dan sholat asar. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man shalla bardain dakhala jannah." Barang siapa yang sholat di dua waktu dingin, yaitu waktu asar dan waktu subuh, maka akan baginya surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Rasulullah Allah SWT firman, "Hafizu ala salawati was salawatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah kalian salat-salat pertengahan, yaitu salat subuh dan salat asar. Karena salat subuh dan salat asar ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan surga. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala. Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya mengatakan memakmurkan masjid itu ada dua bentuk. Yang pertama, memakmurkan bangunannya dengan membangun dan menjaga kebersihannya. Ada masjid kita rawat, kita bersihkan, kita tambahkan apanya yang kurang. Jangan sampai ada masjid sudah lama tapi tidak pernah diurus. Akibat tidak ada jamaahnya misalnya, akibat tidak ada yang membersihkannya. Ini salah fatal ini. Kenapa? Karena ada di daerah Sumatera ada masjid mewah, tapi penghuninya tidak ada. Itu pun penghuninya cuma setiap satu kali dalam satu pekan. Itu pun hari Jumat. Sisanya sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh tidak ada. Kenapa? Karena tidak dimakmurkan bangunannya. Kemudian yang kedua, memakmurkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara melaksanakan sholat serta melakukan ibadah yang lainnya. Adanya masjid tujuannya apa? Gunakan untuk tempat sujud. Untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai masjid tidak digunakan untuk tempat sujud, malah di tempat-tempat ditempatkan hal-hal yang negatif. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, disyariatkan sholat 5 waktu dan sholat Jumat di masjid. Hukumnya sholat berjamaah itu wajib bagi kaum laki-laki. Maka kalau seandainya kaum laki-laki tidak sholat Jumat di masjid atau sholat 5 waktu di masjid, maka itu dosa. Karena kata Rasulullah SAW, lebih baik saya bakar rumah kalian kalau seandainya ada laki-laki yang sholat di rumahnya, bukan sholat di masjid. Maka ini merupakan kewajiban bagi kaum laki-laki untuk sholat di masjid, apalagi berjamaah. Maka punya keutamaan. Kata Rasulullah SAW, "Sholatul jamaah afdalu min sholatil fazri bisab'ina darajah." Sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian. Pahalanya 27 derajat. Ini kalau kita berjamaah. Bagaimana kalau seandainya kita di rumah? Kalau dalam keadaan uzur, ya tidak masalah. Dalam keadaan sakit atau dalam keadaan apapun. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha." Tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah masjid, dan tempat yang paling buruk,
tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Kenapa? Karena masjid mempunyai keutamaan, mempunyai pahala. Tetapi pasar kenapa dibenci? Karena di dalamnya ada goror, ada penipuan, ada berbuat curang di dalamnya, mengakibatkan tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala. Yang ada saat ini adalah masjid cuma jadi bangga-banggaan. Masjid besar-besar namun jauh dari dimakmurkannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, la taqumus saah hatta yatabahan nasu bil masajid. Tidak terjadi di hari kiamat sampai orang-orang saling membanggakan masjid. Bangunan besar-besar masjidnya, tapi tidak ada penghuninya, atau tidak ada yang beribadah di dalamnya, maka itu merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala. Cara memakmurkan masjid dalam surat At-Taubah ayat 18. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innama ya'muru masajida lillah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan-golongan orang yang mendapatkan petunjuk. Itu salah satunya orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman. Tetapi kalau orang yang tidak beriman, berarti dia tidak pernah memakmurkan masjid dan tidak beriman kepada yaumul akhir dan tidak pernah sholat apalagi, dan tidak menunaikan zakat, apalagi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata dalam kitab tafsirnya tentang surat At-Taubah ayat 18. Allah menyebutkan dengan iman yang bentuknya adalah amalan soleh. Amalan soleh paling utama adalah sholat dan zakat. Sedangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dasar dari segala kebaikan. Namun sejatinya memakmurkan masjid adalah orang-orang yang menghidupkan masjid, bukan sekedar bangunannya yang dimakmurkan, tetapi kita di dalamnya kita melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan dari ayat tersebut yang pertama adalah cara memakmurkan masjid adalah dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Karena orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir berarti dia sudah memakmurkan masjid. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat. Masjid ada tapi tidak ada penghuninya juga percuma. Maka tidak termasuk orang yang memakmurkan masjid. Tetapi kalau orang yang memakmurkan masjid, setiap salat, setiap waktu, 5 waktu ada terus, tanpa ada bolong-bolongnya jamaahnya, full. Jangan sampai di daerah Jawa tarawih awal-awalnya yang full, nanti pertengahan kendor lagi, kemudian akhir Ramadan langsung tinggal satu baris. Kenapa? Karena dia memikirkan dunia, memikirkan hal-hal yang dunia, tetapi tidak memakmurkan masjid. Kemudian yang ketiga, menunaikan zakat, dan keempat, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kelima, diisi dengan majelis ilmu atau taklim atau TPA atau dan yang lainnya, supaya apa? Supaya masjid ini dalam keadaan makmur, dalam dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimina innahu was-sami'un 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa zarul fawahisha ma zahara wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huzuril
jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan aliman inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin aqimus salat